السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسول لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخواني وأخواتي في الله، أعزني الله وإياكم. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat yang sangat agung, yaitu kalimat yang mentiadakan segala pujian yang baik kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada pagi ini kita diberikan kenikmatan, yaitu nikmat sehat, nikmat masa, sehingga dengan nikmat tersebut kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempergunakan nikmat tersebut dalam hal kebaikan, yaitu menuntut ilmu agama, mempelajari tentang Al-Quran, mengerti dan memahami makna kalimat demi kalimah, serta memahami maksud dan tafsirannya. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala kita akan sambung pelajaran kita pada pagi ini, yaitu mengerti Al-Quran surah Ali Imran, yaitu pada ayat yang ke-27. Bagi yang menggunakan Al-Quran, silahkan buka muka surat yang ke-53, juzuk 3. Juzuk 3. Bagi yang ada buku, silahkan buka muka surat yang muka surat yang ke-3, yang ke-6 ya, yang ke-6. Nah, ayat yang ke-27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه
وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. Pada ayat yang ke 27 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kekuasaannya. Ya, kekuasaannya yang merubah siang menjadi malam, yang merubah malam menjadi siang, kemudian mengurangi waktu ataupun masa malam sehingga ditambahkan kepada waktu siang, dan mengurangi waktu siang sehingga ditambahkan kepada waktu malam. Masya-Allah, tabaraka rahman. Ayat ini merupakan ayat yang sangat mulia. Tulijul laila fin nahari. Perkataan tuliju di sini merupakan fi'il mudhari yang bermakna memasukkan. Dan di sini huruf mudhari'nya adalah huruf ta yang bermakna kamu. Tulijul laila, engkau memasukkan malam, fin nahari, kepada siang. Ya, tuliju, engkau memasukkan al-laila. Engkau yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena pada ayat yang ke-27 ini masih lagi menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala seperti mana pada ayat yang ke-26. Ayat yang 26 dengan ayat yang ke-27 ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tulijul laila fin nahari, engkau memasukkan malam fin nahari kepada siang, wa tulijun nahara fil lail, dan engkau memasukkan siang fil laili kepada waktu malam. Fil laili kepada waktu malam. Jadi di sini ada dua perkataan yang sama, ya, yaitu tuliju. Yang pertama tulijul laila fin nahar, kemudian yang kedua wa tuliju. Ini fi'il mudhari'nya ni diulangi dua kali, yang maksudnya sama. Pada perkataan tulijul laila fin nahar, engkau memasukkan malam kepada siang. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Ya, yang dimaksud dalam ayat ini bahawa saja Allah Subhanahu wa taala memasukkan sebahagian malam itu kepada sebahagian siang. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengurangi waktu malam ditambahkan kepada waktu siang. Sehingga antara waktu malam dan siang itu jamnya tidak berkurang. Ya, jam atau waktunya tidak berkurang, yaitu 24 jam. Demikian juga watulijun nahara fil lail. Allah Subhanahu wa taala memasukkan sebahagian siang kepada sebahagian waktu malam. Maksud dia adalah Allah Subhanahu wa taala mengurangkan waktu sebahagian siang dan ditambahkan kepada sebahagian waktu malam, sehingga antara siang dan malam itu jumlah dia tidak berkurang, tetap 24 jam. Tetap 24 jam. Kalau kita tengokkan, ya, kalau kita tengokkan dalam beberapa tafsir, ya, beberapa tafsir, salah satunya yang disebutkan di sini adalah tafsir Ibn Katsir, kemudian tafsir Ibn Jarir At-Tabari. Beliau mengatakan dalam ayat ini, tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Yang bermaksud ni, ay tudkhilul laila fin nahar wa tudkhilun nahara fil lail. Engkau memasukkan malam kepada waktu siang dan engkau memasukkan waktu siang kepada waktu malam. Fataj'alu ma naqasta min sa'atil laili ziyadatan fi sa'atin nahar. Ni tengok ni. Jadi maksudnya, maka engkau jadikan
Ya, waktu-waktu malam itu berkurang. Ya, ziyadatan fi sa'atin nahari ditambahkan kepada waktu-waktu siang. Ya. Jadi fataj'alu ma naqasa min sa'atil lail, engkau jadikan waktu-waktu malam yang engkau kurangi itu ziyadatan fi sa'atin nahar sebagai tambahan pada waktu-waktu ataupun jam-jam siang. Wa ma naqasa min sa'atin nahar ziyadatan fi sa'atil lail. Dan apa yang kau kurangi daripada jam-jam siang, waktu-waktu siang itu, ziyadatan fi sa'atil laili, ditop up, ya, ditambahkan kepada jam-jam malam. Tafsir ini boleh ditengok dalam Ibn Jarir, tafsir Al-Wasit, kemudian tafsir Ibn Katsir, tafsir Ibn Atiyah dan sebagainya. Ini dia maksud tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Kalau kita nak fahamkan tentang maksud ini, mesti kita tengok tafsir dia. Jadi apa yang dimaksud memasukkan malam kepada siang dan memasukkan siang kepada malam. Tentunya ayat ini menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahawa yang memasukkan siang kepada malam dan memasukkan malam kepada siang itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Tukhriju di sini merupakan fi'il mudhari. Fi'il madhi dia adalah akhrajah. Akhraja yukhriju. Akhraja telah mengeluarkan, yukhriju dia sedang mengeluarkan. Apabila di sini huruf mudhari'nya adalah ta, maka bermakna engkau ataupun kamu. Tukhriju engkau mengeluarkan. Ya. Tukhriju engkau mengeluarkan. Al-hayya yang hidup, minal mayyiti daripada yang mati. Ya. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti. Pada perkataan ini senang untuk kita terjemahkan. Al-hayy adalah kehidupan, al-mayyitu adalah kematian ataupun benda mati. Jadi kalau kita terjemahkan wa tukhrijul hayya minal mayyiti, dan engkau keluarkan yang hidup daripada kematian. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan engkau keluarkan pula al mayyita yang mati minal hayyi daripada yang hidup. Ayat ini bagus, comel. Tengok ni, ini masih lagi menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menghidupkan sesuatu yang mati daripada yang hidup dan mematikan sesuatu yang hidup daripada kematian. Saya ulang lagi. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mengeluarkan ataupun menghidupkan sesuatu benda yang mati daripada sesuatu yang hidup. Ya. Mari kita tengok apa yang dimaksud dalam ayat ini. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Dan engkau mengeluarkan sesuatu yang hidup daripada yang mati dan mengeluarkan yang mati daripada sesuatu yang hidup. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Baik, coba kita tengok dalam tafsir Ibn Katsir di sini disebutkan. Ini disebutkan. Ay tukhrijul habbata minaz zar'i tukhrijul habbata minaz zar'i waz zar'a minal habbati. Maksud dia adalah engkau menghidupkan, ya, engkau mengeluarkan biji-bijian daripada tumbuhan. Seperti mana yang sudah kita ketahui, bijian itu adalah benda yang mati. Sedangkan tumbuhan itu adalah benda yang hidup. Jadi biji-bijian yang mati tersebut dikeluarkan daripada benda yang hidup. Wazar'a minal habbati, sebaliknya juga. Tumbuh-tumbuhan itu dikeluarkan ataupun tumbuh-tumbuhan yang hidup itu dikeluarkan daripada biji-bijian. Ya, sebelum ada tumbuhan ada bijinya dulu. Baru setelah biji itu ditanam ke dalam tanah, dia akan menjadi tumbuh-tumbuhan. Okey, wan nakhlata min nawati. Begitu juga dengan pohon kurma, pokok kurma.
Pokok kurma itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala minan nawati, daripada biji-bijian. Wan nawatu minan nakhlati. Begitu juga biji-bijian itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya daripada pokok kurma. Nah, kemudiannya lagi wal mu'mina minal kafir. Dan orang-orang yang beriman itu asal dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang kafir. Wal mu'minu minal kafir. Seperti mana kebanyakan sahabat. Ya, kebanyakan sahabat mereka adalah orang-orang kafir. Ya. Dan nenek-nenek moyang mereka itu kebanyakan asal nenek moyang mereka itu adalah orang-orang kafir. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka yang Islam ini daripada mereka yang kafir. Begitu juga orang-orang yang kafir itu dikeluarkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang beriman. Wal kafira minal mu'min. Dan orang-orang yang kafir itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang beriman. Kadang orang-orang yang beriman itu anak dia kafir. Sebaliknya, kadang-kadang orang yang kafir itu anak dia beriman. Nah, beginilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wad-dajjajata minal baydati wal baydata minad dajjajati. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan telur daripada seekor ayam, begitu juga ayam dikeluarkan daripada seekor telur. Seperti mana yang sudah kita ketahui. Ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berbuat demikian. Ya, menciptakan seekor ayam daripada telur dan menciptakan telur daripada seekor ayam, ini tidak ada yang boleh berbuat demikian. وَمَا جَرَى هَذَا الْمَجْرَى مِنْ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ. Dan segala sesuatu yang sama dengannya. Masya Allah. Ini tanda-tanda ataupun bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Baik. Oke, lebih kurang sama ya. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Wa tarzuqu dan engkau memberikan rezeki. Ya. Tarzuqu ini juga merupakan fi'il mudhari daripada fi'il madhi razaqa kan. Razaqa memberikan rezeki. Jadi perkataan razaqa yarzuqu rizqan. Rizqan. Jadi dalam bahasa Melayu itu kita sering menyebutkan perkataan rezeki kan, rezeki. Jadi perkataan rezeki itu diserap daripada bahasa Arab razaqa yarzuqu rizqan. Rizqan. Jadi rezeki ini adalah bentuk masdar. Ya, bentuk masdar rizqan. Apabila kita terjumpa dengan perkataan tersebut razaqaka yarzuqu rizqan, itu bermakna rezeki. Cuman apabila kita terjumpa dengan kalimah yang diawali oleh huruf ta ni, tarzuku, itu adalah fi'il mudhari, menunjukkan kamu memberikan rezeki. Engkau memberikan rezeki. Tarzuku, engkau memberikan rezeki. Kepada siapa? Man tasya'u, kepada siapa yang dikehendaki. Bi ghairi hisabin, tanpa perhitungan, tanpa batas. Bighairi hisabin, tanpa perhitungan ataupun tanpa batas. Masya Allah, tabarakar rahman. Hisabin ini makna dia adalah hitungan ya, ataupun batasan. Sedangkan ghairi di sini bermakna tidak. Bighairi hisabin, tanpa ataupun tidak perhitungan. Tidak ada perhitungannya, tidak ada batasnya. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang memberikan rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan rezekinya kepada makhluknya, ada yang diberikan ada yang diberikan tanpa batasan, ada yang diberikan dengan batasan. Ini merupakan hikmat kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dan keadilannya. Ada sebagian orang
mereka mempunyai harta yang melimpah, rezeki yang melimpah, padahal mereka itu bukan ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan ahli ibadah ataupun dia ibadahnya biasa-biasa saja. Bahkan orang yang beribadah itu kadang mereka rezekinya tidak rezeki dia tidak sebanyak orang lain. Kadang-kadang macam tu. Ini merupakan keadilan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mempunyai tujuan tertentu. Tujuan tertentu memberikan rezeki kepada seseorang dengan tanpa perhitungan, dengan tanpa batasan dan sebagainya. Ya basutur rizqa liman yasha. Allah Subhanahu wa taala al-basit. Al-basit ini adalah yang meluaskan, yang memberikan rezeki tanpa batas. Ya basutur rizqa liman yasha. Disebutkan dalam tafsir ni, wa tu'ti man tasha'u min al-khalqi ar-rizqa al-wasi'a duna taqtirin aw tadyiqin aw muhasabatin. Ya, bahwasanya engkau ini memberikan rezeki kepada makhluk ya dengan rezeki yang luas tanpa adanya kesempitan ataupun perhitungan. Ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-27. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu salah satu namanya adalah Ar-Raziq Ar-Razzaq. Ar-Raziq Ar-Razzaq. Ar-Raziq yang memberikan rezeki, Ar-Razzaq yang banyak memberikan rezeki. Ini kedua nama ini diambil daripada perkataan Ar-Razzaqa yarzuqu. Ar-Raziq adalah sigat dia adalah isim fa'il, sedangkan Ar-Razzaq adalah sigat mubalaghah. Sigat mubalaghah ini bentuk kesangatan. Ya, bentuk kesangatan. Maksud bentuk kesangatan tersebut Allah Subhanahu wa taala begitu banyak ya memberikan rezeki kepada manusia, diberikan secara berulang-ulang, diberikan tanpa batas dan sebagainya. Makanya apabila kita ada kesempitan rezeki, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji ya, dengan memujinya, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian dengan menyebut dan menyeru namanya, ya Razzaq, ya Razik, ya Qawiyyu, ya Matin, urzuqna, urzuqni. Sebut macam tu, minta kepada Allah, sebutkan namanya yang bagus tentang yang bagus yang berkaitan dengan rezeki, Ar-Razik, Ar-Razzaq. InsyaAllah ta'ala doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, pada ayat berikutnya, ayat yang ke-28. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. Pada ayat yang ke-28 ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang larangan orang-orang yang beriman itu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka. Ini larangan keras nih, larangan keras. La yattakhidhil mu'minunal kafirin. Janganlah orang-orang yang beriman itu menjadikan orang-orang kafir. Nah, la di sini adalah la nahi, ya. La nahi, la yang bermakna melarang. Ya. La yang bermakna ataupun bermaksud melarang. Ini bukan la nafi, tetapi la nahi, larangan. Larangan ini ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman. Sesiapa mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada hari kiamat, ya, maka mereka tidak boleh ataupun dilarang mereka menjadikan pemimpin-pemimpin daripada kalangan orang-orang kafir. Ini jelas ayatnya nih. Sangat jelas ayatnya. La yattakhid, janganlah. La yattakhid ni maksud dia janganlah menjadikan. Yattakhid ni adalah fi'il mudhari daripada fi'il madhi ittakhadha. Ittakhadha fi'il madhi dia. Ittakhadha dia telah menjadikan ataupun mengambil. Yattakhidu dia menjadikan ataupun mengambil. La yattakhid, asal dia la yattakhid ni. Asal dia la yattakhid. Ni dia sukun. Ya, huruf az-zal ni, ya, hujung sekali fi'il mudhari yattakhid ni, hujungnya tu dia adalah sukun. Sebab dia dalam keadaan jazm dimasuki oleh la nahi ni. Sekarang ni di sini dibariskan di bawah la yattakhidhi. Kenapa dibariskan kasrah? Padahal fi'il itu tidak boleh berbaris kasrah. Ya, tidak boleh jar untuk kata fi'il. Di sini karena li darurah. Ada dua huruf, ya,
ada pertemuan dua huruf yang sakin, yang mati, yaitu huruf zal dan hamzah wasal. Maka apabila ada pertemuan dua huruf yang mati, maka huruf yang pertama ini dibariskan kasrah. Jadi dibaca la yattakhidhil mu'minun. Asal dia la yattakhidh al-mu'minun. Itu asal dia. Baik. La yattakhidhil mu'minuna, janganlah. Jadi cara menterjemahkan di sini ambil dulu daripada kata isimnya. Sebab al-mu'min di sini kedudukan dia menjadi fa'il daripada yattakhid. Yattakhid kata fi'il, kata kerja, fa'il dia, subjek dia adalah al-mu'minun. Al-mu'minun ini dia bentuknya jamak mudzakkar salim, ya. Bentuk isimnya adalah jamak mudzakkar salim karena dia diakhirkan oleh waw dan nun. Al-mu'minun orang-orang yang beriman. Al-kafirin orang-orang yang kafir. Dan al-kafirin di sini kedudukan dia menjadi maf'ul. Maf'ul kepada perkataan la yattakhid. Jadi cara kita menterjemahkan di sini la yattakhidhil mu'minun al-kafirin. Janganlah orang-orang yang beriman itu menjadikan orang-orang kafir. Menjadikan orang-orang kafir. Menjadikan seperti apa? Ini maf'ul yang kedua, aulia ini. Aulia'a sebagai pemimpin. Aulia'a sebagai pemimpin ataupun penolong. Aulia ini makna dia adalah jamak kepada waliyun. Waliyun aulia. Pemimpin-pemimpin. Al-wali. Okay. Min dunil mu'minin, selain. Ya. Selain daripada orang-orang yang beriman. Min dunil mu'minin, duna, dun ini makna dia adalah selain ataupun bukan, ya. Min dunil mu'minin, selain orang-orang yang beriman, ya. Min dunil mu'minin, selain orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita terjemahkan, janganlah orang-orang yang beriman itu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, ya. Dengan apa nih, selain daripada orang-orang yang beriman. Jelas dalam ayat ini. Kalau kita tengok dalam beberapa tafsir seperti yang disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir, kemudian dalam tafsir tafsir At-Tabari. Mari kita tengok dulu tafsir At-Tabari ini supaya kita jelas apa sesungguhnya yang dimaksud larangan, ya, kepada orang-orang yang beriman untuk menjadikan pemimpin-pemimpin daripada orang kafir. Oke, coba kita tengok dalam tafsir Ibn Jarir At-Tabari. Wa makna dzalika, ya, yang dimaksud dalam ayat itu, la tattakhidhu ayyuhal mu'minun al-kuffara dhahran wa ansaran tawallunakum ala dinihim. Janganlah kalian wahai orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, sebagai penolong. Tawallunakum ala dinihim, yang kamu menjadikan mereka sebagai pemimpin atas agama mereka. Wa tadhaharunakum ala al-muslimin min dunil mu'minin wa tudhahirunakum ala al-muslimin min dunil mu'minin. Sedangkan kalian itu tidak menghiraukan orang-orang muslim ataupun orang-orang yang beriman untuk dijadikan sebagai pemimpin. Kita dalam suatu negara, ya, dalam suatu negara kita ada orang Islam, ada orang kafir. Untuk orang Islam, siapa yang layak untuk dijadikan sebagai pemimpin oleh mereka? Kalau kita mau mengikut undang-undang Islam, aturan Islam, maka yang layak ataupun yang pantas menjadi pemimpin bagi mereka adalah orang-orang yang beriman. Tidak boleh orang-orang yang beriman ini memilih pemimpin mereka selain daripada orang Islam, selain daripada orang mukmin. Tidak boleh. Ayat ini sudah jelas. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirin awliya min dunil mu'minin. Tidak boleh. Okey. Hukumnya haram. Hukumnya haram. La yattakhidhul mu'minun al-kafirin awliya min dunil mu'minin. Kemudian pada seterusnya akan ada ancaman nanti bagi orang yang menjadikan, ya, bagi orang yang menjadikan pemimpin selain orang yang beriman itu akan diancam nanti. Seperti mana yang akan dijelaskan. Oke, coba. Kalau kita tengok dalam tafsiran yang lain, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Oke. Oke.
Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-144 juga disebutkan demikian. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pemimpin selain daripada orang yang beriman. Itu tidak boleh, haram. Nah, sebagai balasan bagi orang yang melanggar ketentuan dan peraturan ini. Bagi mereka yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tengok ni. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Masyaallah tabarakallah rahman. Wa may yaf'al dzalika, sesiapa yang berbuat demikian. Ya. Sesiapa yang berbuat demikian. Coba kita tengok dalam tafsir Ibn Katsir. Di sini beliau mengatakan, nahallahu tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang ibadahul mu'minina ayyuwallul kafirin. Hamba-hambanya yang beriman, ya, memilih pemimpin daripada kalangan orang kafir, menjadikan pemimpin daripada kalangan orang kafir. Wa ayyattakhidhukum awliya'a yusirruna ilaihim bil mawaddati min dunil mu'minin. Ya, dan tidak boleh bagi mereka menjadikan mereka sebagai pemimpin di mana mereka ini menunjukkan kesetiaan, kecintaan terhadap mereka. Summa tawa'ada ala dhalika faqala wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'in. Sesiapa yang berbuat demikian, yaitu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin bagi orang-orang yang beriman, apa konsekuensi dia? Apa akibatnya? Falaysa minallahi fi syai'in. Ini sangat tegas ayat ini, ya. Falaysa minallahi fi syai'in. Okay? Falaysa minallahi fi syai'in. Niscaya. Ya, falaysa minallahi fi syai'in, niscaya dia tidak akan memperoleh apa-apapun daripada Allah. Niscaya dia tidak akan mendapatkan ataupun memperoleh pertolongan apapun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ancaman bagi mereka yang menjadikan pemimpin daripada golongan orang-orang kafir, ya. Faqad bari'a minallahi wa bari'allahu minhu. Jadi ancaman bagi mereka yang menjadikan pemimpin dari kalangan orang-orang yang kafir ni, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan pertolongan kepada mereka. Sekalipun mereka itu beriman, tetapi mereka memberikan loyalitas, ya. Mereka mencintai dan menjadikan orang kafir itu sebagai pemimpin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menolong mereka. Tidak akan menolong mereka. Alaysa minallahi fi syai'in. Di sini disebutkan dalam tafsir Ibn Jarir dan tafsir Ibn Katsir, ay wa may yaf'al dzalikal madhkur fayattakhidhukum awliya'a min dunil mu'minin. Siapa yang berbuat demikian yang disebut tadi, ya, maksudnya orang-orang yang beriman menjadikan pemimpin daripada kalangan orang kafir, faqad bari'a minallah. Maka dia telah berlepas diri daripada Allah. Kalau dia telah berlepas diri daripada aturan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wa bari Allahu minhu. Allah akan berlepas diri daripada dia. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan pertolongan kepadanya. Dan Allah berlepas diri. Wa bari Allahu minhu. Waliyadu billahi ta'ala. Jadi himbau ini merupakan himbauan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang muslim, apabila ada suatu pemilihan seorang pemimpin, maka hendaknya lebih baiknya memilih orang-orang yang beriman daripada mereka yang kafir. Illa an tattaqu minhum tuqah. Ini ada pengecualiannya. Ya.
Jadi sebagaimana disebutkan dalam salah satu tafsir Ibn Jarir At-Tabari, maksud daripada ayat ini, ya, ini disebutkan illa an tattaqu minhum tuqah. Oke, kita terjemahkan dulu ya. Illa an tattaqu minhum tuqah. Kecuali karena siasat menjaga diri daripada sesuatu yang kamu takutkan daripada mereka. Illa an tattaqu minhum tuqah. Kecuali karena siasat menjaga diri daripada sesuatu yang kamu takutkan daripada mereka. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah mengingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Wa yuhadziru, dan dia mengingatkan, dan Allah mengingatkan kamu ya daripada siksanya. Perkataan yuhadziru di sini makna dia adalah memperingati ataupun mengingatkan, dan ini merupakan fi'il mudhari daripada fi'il madhi hadzara. Hadzara memperingatkan ataupun mengingatkan. Wa yuhadzirukum, Allah di sini merupakan kedudukan dia adalah fa'il daripada perkataan yuhadziru. Jadi wa yuhadzirukumullahu, dan Allah memperingatkan kamu nafsahu daripada siksanya. Wa ilallahil masir, dan hanya kepada Allah tempat kembali, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Baik, apa yang dimaksud dalam ayat ini nih? Illa an tattaqu minhum tuqah. Ini disebutkan. Ay illa an takhafu ala anfusikum min syarrihim falakum an tattaqukum bimadaratihim wa idharil wilayati lakum bi alsinatikum ma'a idmaril adawati wal bughd lahum wa adami musyaya'atihim ala kufrihim aw i'anatihim ala muslimin. Sebagaimana disebutkan tadi pada ayat ni, wa may yaf'al dhalika falaysa pada ayat la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa may yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'in. Ya, orang-orang yang beriman itu dilarang ya, dilarang mereka menjadikan orang-orang yang kafir itu sebagai pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Tidak boleh mereka memberikan loyalitas mereka terhadap orang-orang yang kafir. Ini tidak boleh. Tidak boleh juga mereka berlemah lembut ataupun mencintai mereka, lebih mencintai daripada orang-orang yang beriman. Nah, kecuali di sini. Kecuali sebagaimana yang disebutkan di sini, kecuali apabila mereka itu menjaga diri dari sesuatu yang ditakuti daripada mereka. Ya. Ini tidak mengapa. Tidak mengapa seseorang itu mencintai ya, seorang pemimpin daripada orang-orang kafir apabila mereka itu diancam. Tetapi kecintaan mereka ini hanya ditunjukkan oleh lisan saja. Tetapi pada hatinya dia tetap ada kebencian. Karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara zahirnya, secara lisan dia boleh taqiyah. Bahawa dia mengikut aturan mereka. Ya, mengikut aturan mereka. Tetapi dalam hatinya tidak ada keyakinan untuk mengikuti jalan-jalan mereka, jalan-jalan kesesatan mereka. Ya, dia hanya bersifat taqiyah saja. Falakum an tattaqu bimadaratihim wa izharil wilayati lakum bi alsinatikum. Dan kamu boleh menampakkan al-walayah ya, iaitu kesetiaan ya, dengan lisan-lisan kalian. Ma idmaril adawati wal bughd lakum. Ya, tapi dalam hatinya masih ada ketidaksetujuan ataupun istilahnya bukan ya, kebencian. Wa adami musyaya'atihim ala kufrihim au i'anatihim 'alal muslimin. Ini sangat-sangat sangat tegas Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh mereka ini memberikan menjadikan orang-orang kafir ini sebagai pemimpin selagi ada pemimpin daripada golongan orang-orang yang beriman.
وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka, barang siapa yang menjadikan pemimpin dari orang-orang selain orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan tentang siksanya yang sangat keras. Yang sangat pedih. Wa ilallahil masir. Perkataan al-masir di sini adalah tempat kembali. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah lah al-masir, tempat kembali. Semua daripada kita, orang yang terdahulu, yang kemudian, orang yang beriman, orang yang kafir, orang yang musyrik, munafik, semua manusia itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diperiksa amalannya nanti di yaumil qiyamah. Barang siapa mereka yang beruntung akan dimasukkan ke dalam syurga, dan barang siapa mereka yang celaka akan dimasukkan ke dalam neraka. Baik. Pada ayat seterusnya ada ayat yang ke-29. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Ini ditujukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum. In tukhfu, jika engkau menyembunyikan ataupun menyimpan, ma fi sudurikum, apa yang ada di dalam hati-hatimu. In tukhfu di sini, tukhfu merupakan fi'il mudhari, menunjukkan jama'. Asal dia tukhfuna. Apabila dimasuki oleh in di sini adalah huruf syarat, in. Salah satu daripada huruf jazm. In tukhfu, jika kamu menyembunyikan, ma fi sudurikum, apa yang ada dalam hatimu. Sudur ni makna asalnya adalah dada. Ya, dada. Cuma di sini terjemahkan hati. Sudurun, dada. Bentuk mufrad dia adalah sadrun. Sadrun, dada. Sudurun, dada. Banyak dada. Fi sudurikum, di dalam hati kalian. Au tubduhu, ataupun engkau memperlihatkannya ataupun menampakkannya, ya'lamullah, maka Allah akan mengetahuinya. Ya'lamullah, maka Allah akan mengetahuinya. Perkataan tubdu di sini asal dia adalah tubduna, menampakkan, ya, ataupun memperlihatkan. Kemudian di sini huruf nun dihilangkan sebab tubdu ini menjadi jawab syarti, jawab syarat. Di sini fi'il syaratnya adalah in tukhfu, jika kamu menyimpan ataupun menyembunyikan apa yang ada di hatimu, maka di sini membutuhkan jawab, ya. Sebab di sini fi'il syaratnya adalah jika. Jika berarti membutuhkan jawab. Tubduhu ya'lamullah. Tubduhu ini bukan jawabnya syarat. Jawab syarat adalah ya'lamullah. Au tubduhu, ataupun engkau menampakkannya ataupun memperlihatkannya, apa yang ada di dalam hati disimpan ataupun ditampakkan oleh seorang hamba, ya'lamullah, maka Allah akan mengetahuinya. Ya'lam di sini adalah jawab syarat. Ini jawabnya. Jawab syarti. In tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu, ini adalah fi'il syarat. Ya'lam di sini adalah fi'il mudhari yang berkedudukan menjadi jawab syarti. Maka di sini perkataan ya'lam dia hukumnya adalah jazm. Hukum i'rabnya adalah jazm. Karena menjadi jawab syarti daripada in tukhfu au tubdu. Ya'lam, maka Allah akan mengetahuinya. Coba kita tengok dalam tafsir Ibn Katsir apa yang dimaksud dalam ayat ini. Okey. Disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir, yukhbiru tabaraka wa ta'ala ibadahu annahu ya'lamu as-sarair wad-dhamair wad-dhawahir. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada hamba-hambanya, kepada semua manusia, bahwasanya dia mengetahui as-sarair, perkara-perkara yang rahasia, wad-dhamair, dan perkara-perkara yang disembunyikan oleh hati, wad-dhawahir, apatah lagi perkara-perkara
yang dizahirkan ataupun yang dinampakkan. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia, sama ada itu dikerjakan dalam keadaan rahasia ataupun dalam keadaan yang sangat tertutup, ataupun pekerjaan tersebut didedahkan ataupun dizahirkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengetahuinya dengan jelas. Perkara yang rahasia sama dengan perkara yang nampak di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la yakhfa 'alaihi minkum khafiyatun. Bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, tidak ada sesuatu pun yang terlewatkan, tidak ada sesuatu pun yang terlepas pandang. بل علمه محيط بهم في سائر الأحوال والآنات واللحظات وجميع الأوقات. Bahkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Wa bi jami'i ma fis samawati wal ard, dan meliputi segala sesuatu yang ada di langit ataupun di bumi. La yaghibu anhu mithqalu dzarrah. Tidak ada sesuatu pun ya yang beratnya sawi, yang seberat biji zarrah, ya, yang seberat biji zarrah yang gaib daripada penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Wala asghara min dhalika fi jami' aqtaril ardi wal bihari wal jibal. Dan tidak ada sesuatu yang lebih kecil daripada itu yang terlepas ataupun terlewatkan daripada pengawasan dan pandangan Allah Subhanahu wa taala di semua bumi, kemudian lautan dan gunung. Semuanya akan nampak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Sama ada sesuatu yang engkau sembunyikan dalam hatimu ataupun engkau nampakkan sekalipun, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengetahuinya. Ya. Jadi semua rahasia-rahasia yang kita perbuat ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada rahasia buruk, sama ada kejahatan yang disimpan oleh seseorang, ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan dicatat. Nanti pada masanya di yaumil qiyamah, hal itu akan didedahkan, akan diperlihatkan nanti. Wa ya'lamu ma fis samawati wal ard, dan dia mengetahui ma fil ardi, ma fis samawati, sesuatu yang ada di langit. Perkataan as-samawat di sini bentuknya jamak. Ya, bentuk jamak. As-samawat, langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Segala sesuatu yang ada di atas langit. Ya. Benda-benda yang berada di langit, malaikat, hujan, ya. Kemudian bintang-bintang, bulan, matahari, semua yang ada di langit ini termasuk penghuninya, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam bumi. Yang ada di bumi, yang ada di dalam bumi, semuanya jelas bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Untuk itulah, oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Qadirun ini salah satu daripada asmaul husna. Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Tiga nama ini sama. Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Ini tiga nama Allah Subhanahu wa taala ini sama. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kuasa atas segala sesuatu. Baik. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat yang ke-30. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukumullahu nafsah wallahu ra'ufun bil 'ibad. Yauma tajidu. Perkataan tajidu di sini merupakan fi'il mudhari daripada fi'il madhi wajada. Wajada, mendapati, ya. Wajada, mendapati ataupun menemukan. Wajada yajidu. Wajada fi'il madhi, yajidu adalah fi'il mudhari, mendapati. Yauma tajidu kullu nafsin.
Kullu nafsin, setiap jiwa. Kullun ni maknanya setiap, nafsin adalah jiwa. Nafsin boleh diterjemahkan manusia, jiwa, seseorang ataupun diri. Kullu nafsin. Yauma tajidu kullu nafsin. Ya. Kalau kita tengok dalam dalam terjemahan, ya. Ingatlah pada hari. Yauma di sini adalah makna hari. Yauma tajidu. Ingatlah pada hari. Tajidu kullu nafsin, ketika setiap jiwa mendapatkan ataupun mendapati balasan ma'amilat min khairin, atas kebaikan yang telah dia lakukan. Ma'amilat min khairin, atas kebaikan yang dia telah lakukan. Amilat di sini makna dia adalah melakukan. Melakukan. Amila ya'malu amalan. Amila ya'malu amalan. Amila fi'il madhi, ya, ya'malu fi'il mudhari, amalan adalah masdar. Jadi perkataan dalam bahasa Melayu amalan itu diserap daripada bahasa Arab amalan. Al-amalu bentuk masdar. Daripada fi'il madhi, amila ya'malu amalan. Di sini pada perkataan amilat merupakan fi'il madhi yang dipertemukan dengan ta'ut ta'nis. Dengan tak yang menunjukkan perempuan. Ini disebut ta'ut ta'nis, tak muannas. Taknya perempuan. Jadi cara menterjemahkan di sini yauma tajidu kullu nafsin, ya, ingatlah pada hari ketika semua jiwa mendapatkan balasan atas kebaikan yang dia lakukan, muhdaran wa ma amilat min su'in. Muhdaran, ya, muhdaran daripada perkataan hadarah, dihadirkan ataupun dihadapkan. Muhdaran, dan ia dihadapkan kepada mereka. Muhdaran, dan dia dihadapkan kepada mereka. Ini mesti kita tengok dalam terjemahan maknawinya, ya. Kalau diterjemahkan secara harfiah, muhdaran ini yang hadir, ya, yang hadir. Maksud yang hadir itu maksudnya adalah dihadapkan kepada mereka. Wa ma amilat min su'in, begitu juga balasan. Wa ma amilat min su'in, begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia lakukan. Min su'in ni, su'in maknanya adalah kejahatan. Khairin, kebaikan. Su'in, kejahatan. Jadi terjemahan wa ma amilat min su'in, dan demikian juga balasan kejahatan yang dia perbuat ataupun yang dia telah lakukan. Maksudnya dalam ayat ini, ya, sudah jelas bahwasanya di yaumil qiyamah nanti, ya, semua jiwa-jiwa, semua manusia yang terdahulu dan yang terkemudian ini akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Apabila mereka mengerjakan sesuatu yang baik, maka balasan dia adalah baik. Apabila mereka di waktu hidup di dunia itu sering mengerjakan kejahatan, sering mengerjakan maksiat, maka nanti apabila diperiksa amalnya di yaumil qiyamah, maka mereka akan mendapatkan balasan yang buruk, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Wal iyadu billahi ta'ala. Dan semua amalan-amalan itu nanti ketika diperiksa akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu, dan amalan tersebut akan diperlihatkan, akan dihadapkan kepada mereka bahwa pada jam sekian orang ini pernah mencuri, bahwa pada sekian orang ini melakukan melakukan tindak jenayah, bahwa pada sekian pukul sekian tarikh sekian orang ini pernah melakukan ini dan itu. Antara yang baik, perbuatan yang baik, dan perbuatan yang buruk akan didedahkan nanti, akan diperlihatkan kepadanya nanti di yaumil qiyamah. Maka untuk itu kita perbanyak meminta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita pernah lakukan, supaya amalan tersebut tidak dihadapkan lagi, tidak diperlihatkan lagi nanti di yaumil qiyamah. Kalau kita meminta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, beristighfar, apatah lagi di bulan yang mulia ini, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dosa-dosa yang pernah kita lakukan ini diampuni,
maka insya-Allah taala dosa-dosa kita tidak akan diperlihatkan lagi nanti di yaumil qiyamah. Sebab dosa-dosa kita sudah ditutupi, sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bulan yang mulia ini kita berpuasa karena iman dan mencari keridhaan dan pahala daripada Allah. Kemudian kita qiyamul lail, kemudian kita qiyam pada malam Lailatul Qadar. Siapa yang melakukan 3 perkara ini, berpuasa, kemudian bangun malam di bulan Ramadan, iaitu melakukan salat tarawih, ataupun bangun malam di malam Lailatul Qadar karena keimanan, ya, kemudian mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa mereka ini diampuni. Ini 3 perkara yang dilakukan dalam bulan Ramadan, ganjaran pahala dia sama, yaitu dosa-dosanya diampuni. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Insyaallah taala sebentar lagi, mungkin dalam 2 hari lagi kita akan menghadapi 10 akhir bulan Ramadan. Dan insyaallah taala pada 10 akhir itu terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka dari itu kita perbanyaklah perbanyaklah meminta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita nanti di yaumil qiyamah dijadikan orang-orang yang beruntung, dijadikan orang-orang yang berjaya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada siksa neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Baik, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Okay. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Tawaddu, dia mengharap atau menginginkan. Tawaddu di sini merupakan fi'il mudhari, ya. Fi'il mudhari daripada fi'il madhi wadda. Wadda yawaddu, yang bermakna menginginkan ataupun mengharap. Siapa di sini yang menginginkan? Kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su. Tawaddu, dia menginginkan. Law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ya, menginginkan ataupun berharap sekiranya ada jarak yang jauh antaranya dengan hari itu. Oke. Anna bainaha, ya, wa bainahu amadan ba'ida. Amadan ni makna dia adalah jarak ataupun masa ataupun period. Amadan masa ataupun period ataupun jarak. Ba'idan yang jauh. Jadi kalau kita terjemahkan secara maknawi ini pada perkataan ini, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ya, dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antaranya dengan hari itu. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Ya, ba'idan ni makna dia adalah jauh. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan kamu atas siksanya, akan diri siksaannya. Wallahu ra'ufun bil ibad, dan Allah Maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Wallahu ra'ufun bil ibad, dan Allah Maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Baik. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Okey. Kita tengok dalam beberapa tafsiran, ya. Okey, coba perhatikan di sini. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Maksud dia adalah yauma tajidu kullu nafsin alladhi 'amilathu min khairin sawa'an kana qalilan aw katsiran qad uhdira kamilan muwaffaran. Jadi setiap jiwa-jiwa yang mengerjakan amalan baik,
sama ada ianya sedikit ataupun banyak, maka amalan-amalan tersebut akan dihadapkan kepada mereka dan akan diberikan balasan yang sempurna. Wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'idah. Ini lain ya. Jadi yang pertama tadi, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdasa. Ada beberapa kesilapan tadi secara menjelaskannya. Sorry. Ini antara yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara dengan wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'idah ini lain. Jadi segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia, maksudnya adalah kebaikan yang diperbuat oleh mereka, sama ada kecil ataupun besar, sama ada sedikit ataupun banyak, maka amalan tersebut akan dihadapkan kepada mereka nanti dan akan diberikan balasan dengan balasan yang sempurna sesuai dengan amalannya. Nah, sekarang apabila perbuatan buruk, perbuatan jahat, wa ma 'amilat min su'in, sedangkan perbuatan-perbuatan buruk yang dia lakukan, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'idah, maka jiwa-jiwa tersebut ataupun orang-orang tersebut berharap, ya, berharap agar hari itu, ya, agar hari itu dengannya ada jangka ataupun masa yang jauh. Nah, mari kita tengok dalam tafsirnya, dalam tafsir Ibn Katsir dan tafsir Ibn Ashur, tafsir As-Sa'di, kemudian tafsir Ibn Utsaimin. Walladhi amilatu kullu nafsin min su'in, dan orang yang mengerjakan suatu keburukan, qalla au katsur, sama ada ianya sedikit ataupun banyak, tuhibbu wa tatamanna, dia menginginkan, wa tatamanna, dan dia mengharapkan, law anna bainaha wa bainahu, ya, sekiranya di antara dia wa bainahu dan hari kiamat itu musafatan ba'idatan aw zamanan tawilan mutaakhiran, yaitu ada jarak yang jauh ataupun masa yang jauh lagi. Jadi nanti ketika dihadapkan amalan-amalan orang yang sering mengerjakan kejahatan ini, ya, maksudnya orang-orang yang beriman lah. Mereka orang-orang yang beriman yang sentiasa mereka melakukan maksiat, kejahatan, apabila amalan buruk mereka nanti didedahkan, dihadapkan di hadapan mereka, maka mereka berharap sekali agar antara dia dengan hari kiamat ini ada jarak. Maksudnya adalah mereka berharap agar hari kiamat itu tidak terjadi, agar dia itu masih ada lagi kesempatan untuk melakukan kebaikan. Tetapi ini hanya angan-angan dan harapan saja yang tidak mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya memang sudah terlambat. Wa yuhadzirukumullahu nafsa ay wa yukhawwifukumullahu min nafsihi. Allah Subhanahu wa taala sentiasa memperingatkan hamba-hambanya itu dari kepedihan azabnya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala selalu memperingati tentang azabnya yang pedih. Sesiapa yang ingkar kepada ayat Allah, mendustakan ayat Allah, bermaksiat kepada Allah, melakukan kejahatan, maka tempatnya itu adalah di neraka. Banyak disebutkan dalam ayat-ayat yang lain. Ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah tidak menginginkan kita agar terjerumus kepada neraka yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah banyak kali memperingatkan hal itu. Maka setiap jiwa-jiwa nanti di yaumil qiyamah tidak boleh menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia mesti menyalahkan diri mereka. Kenapa dulu saat mereka hidup di dunia ini tidak menggunakan waktunya untuk melakukan ketaatan kepada Allah?
Kenapa mereka menyanyiakan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wallahu raufum bil ibad. Ni tengok ni. Perkataan ni. Wallahu raufum bil ibad. Dan Allah Maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Di sini al-ibad ini disebutkan secara umum. Al-ibad. Sama ada orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang kafir. Mereka itu adalah hamba-hamba Allah. Mereka adalah manusia yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah kepada dirinya. Jadi di sini wallahu raufum bil ibad, Allah menyayangi mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi peringatan kepada mereka agar mereka bertakwa kepada Allah, agar mereka menjadi orang yang beriman, agar mereka menjadi orang-orang yang sentiasa melakukan kebaikan supaya mereka masuk ke dalam syurga dan supaya mereka terselamatkan daripada api neraka. Ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, insyaallah taala kita cukupkan di sini. Kita akan sambung pada minggu hadapan, yaitu pada ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. والله غفور رحيم. نعم. هذا أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني والله ورسوله بريئان. أقول لكم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha